Udah gitu teman-teman kan tadi udah ngomong lagi dinas nih. Jadi gue kaget juga tuh. Dia lama nggak nongol di Bogor melulu. Ada tiba-tiba dia jadi akmil, jadi tentara, ya enggak? Kaget gue. Apa lu nggak berpikir kalau misalnya nanti anak lo yang lo kasih mobil ini akan berpikiran sama seperti saat lo dikasih pertama sama nyokap lo? Jelek banget mobil bapak gue. Kira-kira itu. Tapi gue bilang waktu itu jangan sampai ada yang dirubah, biar shock breaker bisa kepasang lagi, kepake lagi kelasan nih. Jadi yang diubah tuh bracket sih balonnya. Bracket balonnya menyesuaikan sama shock breakernya. Bracket balonnya dikasih seal, dikasih drap. Jadi balonnya bisa muter. Iya. Set pasang. Jadi kayak bolt on. Iya. Jadi kayak bolt on. Pasang lah pakai. Oh iya, lebih enak ya, lebih enak lah segala macam. Tapi tetap ada satu kekurangannya yang dimana itu ganggu banget buat gua di mata gua, karena kalau gue punya barang, terus gue tahu ada jeleknya di situ, pasti gue perhatiin terus itu kan, itunya kan. Kalau orang lain nggak bakal ngeh. Orang lain nggak bakal ngeh. Iya. Kalau yang punya pasti ngeh. Mobil gue tuh kurangnya di sini gitu. Jeleknya grid pasti sih Corolla kayaknya. Pas dia air out, depannya ngebuka, tuh-nya ngebuka. Tuh-nya jadi plus. Tuh-nya jadi plus. Ngebuka chamber ya. Sih chamber tetap chamber. Iya, tapi jadi gini. ngebuka nih. Jadi pas lagi misalnya tinggi nih, pas lagi turun. Ngebuka. Iya kan ngebuka. Tapak depannya ini lebih keluar. Itu sempat gua akal-akalin gimana caranya ke tempat spuring ke siapa tuh? Badril lagi. Badril pas gimana? Diambil jalan tengahnya. Dia gimana? Kalau misalnya mau pas air out tuh-nya masuk, pas jalan tuh-nya ngebuka. Miring. Jadi nggak bisa kan. Dibalik lah si tuh-nya dari atas jadi ke bawah mancingnya. Jadi pas air out jadi masuk cuman kebalik gitu doang, jadi trial errornya banyak banget di masalah tuh itu pas air out. Gue itu sampai ngomong gini, apaan sih lah nggak kelihatan banget, kelihatan ya, mas, ini mas kelihatan. Bagi Rizwan nggak terlalu kelihatan, bagi gue kelihatan banget gitu kalau air out ban depannya ngebuka. Gue balik lah tuhnya dari kuncinya dari bawah, kan aslinya dari atas nyampe ke knuckle. Gue balik dari bawah, ini malah gini. Pas air out malah jadi goblok ngambilnya, malah jadi kincu. Malah jadi belakangnya jadi lebih keluar ya. Terus gimana jalan tengahnya ambil spuring deket-deket, pas jalannya harus pendek terus jadinya. Iya. Jadi mobil gue jalan pendek terus. Jadi pas lagi pendek banget, tuhnya nggak begitu berubah. Nggak begitu kelihatan. Nggak bertahan berapa lama lagi tuh gue pakai RS itu. Gue memutuskan untuk udahlah pakai coilover full aja. RS gue jual. Untung lu beli pernya waktu itu. Ya, untung gue beli pernya waktu itu. Kalau enggak lu beli per lagi. Akhirnya gue pakai coilover sampai sekarang. Enak banget sih coilover. Dan satu lagi, ada yang nggak gue temuin dari statik. Ada yang nggak gue temuin dari Airsus. Ketika pas zaman dulu pakai statik, walaupun statik pada potongan ya, potkit gitu kan. Sensasi gesrotnya tuh hilang menurut gue. Gesrot di mana nih? Di kolong lah. Oh iya. Kalau di body pasti gesrot juga, pakai Airsus kan ngayun empuk. Itu yang bikin gue ngerasa, kok gue jadi manja ya pakai Airsus gitu. Nganjir, itu mah teknologi lu. Iya teknologi memang, tapi kan mudah akhirnya. Itu perasaan gue aja gitu, gue jadi manja, ketemu jalan jelek, tinggi, pendekin lagi gitu. Mau masuk mana sensi, tinggiin dulu, baru pendekin lagi gitu. Jadi nggak ada sensasi gregetnya gitu. Kalau pendek kan lu mikir dulu mau kemana, mau jalan ketemu tanggul ya udah hantem aja gitu. Ini mobil udah sering nyangkut, digotong sama bapaknya mantan gua. Ada istri gua. Meninggal apa gimana sih digotong? Jadi gua mau ke rumah mantan gua, waktu itu ada tanggul gede banget, baru jadi itu tanggul. Gua paksain aja muat kali ya, udah nggak bisa gerak sama sekali. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, akhirnya keluarlah warga-warga situ, termasuk bapaknya cewek gua. Mantan gua. Bapaknya mantan gua mempelopori warga sekitar. Udah gotong aja. Gotong aja. Digotong lah kayak gitu. Bakar. Jadi nyala. Jadi momen-momen mobil nyangkut itu nggak bisa didapatin pas gua pakai Airsus gitu. Iya sih. Itu salah satu gua kenapa balik lagi pakai statik. Tapi emang nggak bisa bohong sih, duduk di per sama duduk di balon ya enakan di per buat gua lo ya. Kalau gua juga setuju kalau masalah itu. Iya kan, lebih enak duduk di per lah. Toh juga lebih maju sekarang pakai air cup ya. Pasti gue jamin lebih enak lagi daripada yang Airsus ya dong.
Ya, Cuman nggak bisa sependek Airsus gitu. Karena kalau gue udah pakai dua-duanya nih, gue balik lagi sama juga kayak lo. Karena ini buat kita pribadi ya teman-teman ya. Jadi Airsus itu kan ngandelinnya balon nih. Yeah. Biarpun udah pendek, gue tetap ada kayak gue ngeliatin si pressure-nya turun nggak ya, nggak ya gitu. Karena saat mobil itu menurut gua saat mobil itu jatuh, bocor atau segala macam, itu kerusakan yang akan didapat lebih banyak. itu banyak nih. Nah kalau air cup atau statik, enggak. Untuk resiko patah shock breaker ataupun pernya patah, itu kalau lu nggak ngehantem sesuatu lobang atau obstacle yang gede atau kencang banget, baru patah. Kalau balon kan namanya juga itu kan diisi angin ya. Saat jalan mungkin dia goyang, sobek balon itu sobek tuh atau sealnya bocor tuh udah sering banget sih, maksudnya kejadian kayak gitu. Pernah ngalamin itu. Kalau misalnya shock breaker nih, shock breaker sealnya bocor, ambles mobilnya kan, masih ketahan per. Iya, begitu juga saat si pernya patah, akan ketahan shock breaker. Kecuali kalau lu kecelakaan, itu memungkinkan dia tuh per sama shock breakernya patah. Gitu. Jadi gua kurang. Kalau gue pribadi nih, kenapa gue milihnya lebih banyak yang gue bawa jalan harian itu adalah air cup, ya karena itu. Tapi kalau ngomongin masalah enak sih enak, lebih apa ya, parkir bisa lebih bergaya dengan pendek banget. Tergantung gitu. kebutuhan sih. Iya. Drive lower, park lower kan ada. Kecuali kalau Airsusnya pinter mas, manajemen. Ya itu. Nah, tapi mahal. Jadi kalau masih mahal. Gue waktu itu kan apa? Airsus custom. Naik over custom pakai apa Airsus masih nggak enak juga, masih gimana, terus masih saran lagi naik lagi dalam manajemen ya kan. Lu sempet nyaranin gue naik lagi dalam manajemen, tapi nggak, gue stop di situ karena saat itu gue lagi pakai E36 punya Bronto airlift. Iya, pakai airlift dan itu pinter banget teman-teman. Bener-bener pinter. Jadi saat lagi ada jalanan yang jelek, gue cuma tinggal pakai memori berapa gitu. Terus dia bisa ngatur, misalnya lu berempat, yang belakang kiri orangnya gendut. Berarti mobil kan miring, dia bisa ngatur tuh si anginnya lebih kenceng, lebih tinggi yang belakang, jadi mobil tetap rata. Berdasarkan ketinggian. Iya, itu tuh nggak ribet. Lu nggak perlu lagi ngeliatin kayak pressure-nya gitu, nggak, udah aman lah itu. Jadi less worry lah dibanding kalau misalnya yang kita pakai nih, yang masih pakai custom, yang masih pakai digital ataupun si analog, tapi yang masih berdasarkan pressure anginnya cuma satu, nggak ada memorinya. Kalau itu kan ada memorinya semua kan, dia bisa ngeliat memorinya. Gitu. Tombol doang. Lebih enak dipakai kayak ya kalau pakai. Nah, terus habis itu lo memutuskan untuk balik lagi ke statik. Balik lagi ke statik. Ya, kan? Sampai sekarang. Iya, yang habis itu gue bilang, "Lu ngapain sih, Indra?" Gue bilang. Nah, orang tuh perjalanannya tuh dari statik ke Airsus, Indra. Jadi dibalikin lagi sama dia. Itu menurut gue yang seru main mobil, Mas. Memang mahal banget sih menurut gue. Gue kan bukan orang ada juga sih, maksudnya dari nabung apa segala macam. Tapi main mobil tuh ternyata seru banget ya dari situnya, trial errornya itu Mas. Iya. Mungkin ada yang bilang, Hendra goblok aja gitu, udah Airsus balik lagi statik. Tapi yang make gua, yang mempelajari kaki-kaki grip gua, sampai ini udah gua tambahin spacer di knuckle-nya. Swing arm tuh kan, kalau mobil pendek kan dia arm lu makin nekuk gini dong, sama knuckle-nya di sini. Gua browsing, ternyata ada spacernya tuh. Spacer untuk biar si arm lu nggak jengkang banget, nggak terlalu begini. Nah, jadi lebih agak nunduk. Pasangin spacer di antara knuckle sama swing arm. Nah, ini gue pakai. Jadi gue belajar yang kayak gitu-gitu loh. Ternyata biar si kakinya nggak terlalu, tingkat stresnya terlalu tinggi. Iya, karena kan kalau misalnya begini banget si karet ball joint semua segala macam tuh semua kejambak semua kan. Iya, kejambak karena dia posisinya tahu belajar belajar kayak gitu ya melalui dari Airsus dulu ke statik kayak gitu lah, belajar lihat kolong tuh kayak gini. Gue browsing lagi, ternyata di luar tuh ada 326 power kalau nggak salah ngeluarin atau apa tuh, ada spacer buat knuckle gitu. Ini gue pakai lah akhirnya. Jadi ada gapnya tuh antara knuckle, jadi si arm nih agak nunduk sekarang. Belajar mahal sih memang ya. Belajar mahal. Error. Apa sebenarnya kayak gitu. Error mahal. Akhirnya baru habis itu lo putusin buat ngecat lagi. Di Mokman ini lebih ke arah gua kuliah nih Mas, lulus dokter gigi. Iya. Gue pengen disumpah dokter gigi, mobil gue beda lagi. Cat lagi. Udah pakai velg ini ya? Belum. Belum. Pakai SSR. SSR yang mana ya? Dicat. Oh iya. Apa SSR apa sih itu namanya? Vienna. Maya palsu. Itu
palsu. Itu speknya berapa SSR Vienna itu? 17 10 rata. 9 10. Katanya 0. Masuk sini sekalian di white body dah. Nah, gue white body pakai velg itu di garasi 56 yang lama ya, bukan yang sekarang. Kerjainlah di situ. Tujuannya targetnya untuk pas gue lulus dokter gigi, sumpah dokter gigi. Jadi di sela-sela gue belajar untuk ikut ujian negara, pulang belajar tuh gue mampir ke bengkel bentar buat ngeliat progresnya mobil gue sampai mana. Intinya gue pengen nguber mobil ini kelar pas gue lulus. Padahal belum tahu juga kalau gue lulus apa enggak gitu kan. Ini jujur ya. Jadi kalau lu nggak lulus, lu harus ngulang lagi 3 bulan lagi gitu. Ya nggak apa-apa kan, jadi waktu ke bengkel jadi lebih banyak. Iya, waktu ke bengkel lebih banyak. Itu seru tuh. Jadi gue belajar, pulang lihat bengkel. Balik lagi, besok belajar lagi, sampai sore pulang lihat bengkel lagi. Gue pengen lihat progresnya sampai mana. Pas lah kelar mobil, pas pengumuman gue lulus, seneng banget dong. Intinya mobil ini gue pakai lah. Gue sumpah dokter tuh di Gandaria tuh. Apa sih? Hotel apa sih tuh? Genioper. Bukan di Gandaria City anjing. Apa sih nama hotelnya? Apa? Oh, Di tukang per. Di Sheraton lah, gue pakai lah tuh mobil gue sumpah dokter. Pas lah momennya. Jadi gue tipe orang yang bikin sesuatu untuk momen sesuatu. Iya, jadi ada kenangannya. Ada kenangannya. Iya, benar-benar. Gue ngechat untuk itu. Saat lu pakai velg ini nih, ini kan mungkin teman-teman penasaran ya, velgnya spek berapa? Gue SSR Vienna itu masih Asus ya? Masih Asus. Masih udah pakai mobil ini kan? Masih Asus. Masih apa? Sorry, warna ini kan? Udah ini. Udah hitam, okay. Masih pakai Asus, gantilah. Hitam sama biru ke hitam itu masih ada? Apa ini? Hitam keunguan, lebam. Jatuhnya lebam jatuh. Jadi biru-biru kejepit. Iya. Biru-biru kejepit nggak sembuh-sembuh. Nah ini mau mobil gue, jadi kalau nanya warna kodenya itu orang kejepit tapi nggak sembuh. Nah ini warnanya. Lebam. Terus. Bosan. Jadi berarti pas lagi lu foto di Gandaria itu masih Asus? Masih Asus pakai SSR itu. Iya. Gue duduk di atap. Iya. Jadi pas gue biru duduk di atap juga, pas gue sumpah dokter duduk di atap juga. Jadi fotonya gue compare gitu. Bosan ganti lah, lepas Asus gue masih pakai SSR Vienna tapi statik, pakai coilover. Itu ribet banget nggak? Susah banget ternyata karena yang biasanya balon tiba-tiba jadi per. Jadi si barrel velgnya itu gue selipin di antara per. Iya. Biar bisa pendek gitu kan. Ini barrel lintingan pernya itu di bawah. Yeah. Di bawah barrel kan biar lebih pendek gitu. Gue selipin di situ gimana caranya biar nggak gesrot, biar nggak ini. Bosen sampai di titik gue bosen lagi, orang bosenan kali ya. Bosen lihat velg yang lipnya lebar-lebar. Yeah. Bukan ngeblok, lipnya lebar. Oh, oke. Celong. Kan waktu itu gue pernah bilang ke lu ya, kayak kalau velg nggak celong tuh nggak bagus deh mas. Pernah kan gue bilang ke lu ya. Jadi gue pengennya pakai velg yang ada lipnya, terus kayak Sparco 9 ada lipnya, SSR SP1 ada lipnya. Iya, Meister ada lipnya. Terus apa? SSR Vienna ada lipnya. Memutuskan untuk pakai velg yang nggak ada lipnya. Apa ya? Emang lagi seru-serunya Miti itu kan. Velg Miti, ban Miti gitu, velg racing, ban tebel. Gimana kalau pakai velg racing tapi bannya tetap narik ya gitu. Ketemu velg ini mas. Velg ini tuh udah sering gue lihat karena yang punya ini Kerdus Wheels. Di Kerdus jadi yang jualannya. Dia store-nya, bengkel sih ya, bukan store ya, di sebelum kampus gue itu loh. Sebelum kampus, mobil apa sih? Chaser apa ya? Warna putih itu ya. Pakai velg inilah. Jadi gue sering lewat sebenarnya lihatnya, wih cakep tuh RPF, cakep. Tapi nggak gue notice lah, nggak gue ini. Iya. Karena lu kan masih berpikiran yang masih berpikiran velg tuh harus celong gitu kan. Sampai pada saat gue memutuskan untuk cari velg racing tapi yang lebar. Gue cari tahu dong spek ini apa, gue kepoin lah Instagramnya kan. Speknya gimana sih? Oh ternyata speknya 9,5 rata, 9,5 rata, ET-nya 18. 17, 9,5 17. rata, ET 18. 18. Okay. Terus dia bilang GTR spek, wih kayaknya keren banget ya gitu ya. Mungkin copotan dari GTR kali di sana. Ya R32. R32 apa R33 gue nggak ngerti ya. Intinya speknya untuk GTR lah nih velg. Gue iseng dong DM. Mahal dong bagi gue. Tinggi juga ya harganya ya. Gue bilang masih gue ambangin aja lah. Gue ntar-ntarin dulu aja. Posisi saat itu istri gue sekarang masih pacar gue dulu ya. Itu di Cina. Kalau lu mau bikin kopiannya? Bukan. Gue pikir kasih foto cek kirim. Tolong dong kopiin. Bikinin dong. Siapa tahu bisa di Taobao apa dikirim ke AliExpress gitu kan. Enggak.
Dia mau pulang Januari waktu itu kamu ya? Oke. Pulang Januari. Velgnya waktu itu laku kan, SSR itu laku. Velg kaleng, gue pengen jemput cewek gue pakai mobil nyetel gitu kan. Gimana caranya nih? Pakai kaleng kan juga nyetel. Jelek Kayak orang banget. jaten jadi. Enggak, kalau mungkin grade kalau grade standar tinggi tuh gue bilang lu kayak kepala desa gue. Kayak mobil inventaris kepala desa. Nggak, no offense untuk yang pencinta grid standar Wah, ya. parah sih lo, Mbak. Nggak, gue juga punya ada di rumah grid standar. Nah, gue ngeliat kalau grid standar tuh anjir kayak mobil inventaris kepala desa gitu. Tua banget, maksudnya nggak banget lah. Makanya gue ini lah Oke. personifikasi. Iya. Velg kaleng body megar gini kan jelek banget mas. Iya. Jemput Kayak pakai di- rok. Iya kayak pakai rok. Jemput di Bendara Terminal 3 kan, aduh nggak banget. Takut disuruh jalan mulu, Dra. Belum udah parkir. Terus, jangan. Masih mau jemput. Jangan, putar lagi. Pas ini mau jihad ya? Mau jihad. Ada bom nggak nih mobil? Ada bom nggak? Kan bisa kalau meledakin pakai benda-benda jelek gitu kan. Jadi karena gue mau ngeledakin bandara lagi kan. Akhirnya gue paksa lah si mas kerdus ini untuk jual. Nggak bisa mas, mobilnya lagi di bengkel. Akhirnya dia yang pakai kaleng dong. Iya, akhirnya gue jemputnya pakai kaleng ya. Pakai kaleng kan waktu itu ya. Akhirnya gue jemput pakai kaleng. Pupus dong harapan gue, nggak bisa. Tapi gue bales lah. Akhirnya dia bisa ketemu. Suruh ke Cina lagi? Enggak, Oh, gue beli akhirnya velg ini. Gue samperin ke bengkel. Ujung-ujungnya gue belinya di bengkel dia. Mobilnya masih jogrok di bengkel. Gue lepasin velgnya. Pasangin ban 205 40 7. Oh sebelum ini enggak 215. 215 pengen agak miti gitu kan. Iya. Walaupun tadinya pengen narik, enggak kayak miti aja. Gue liat mobil gue jadi tinggi, jelek Iya. banget Iya. gitu. Apa 20545 ya lu dia? Yang gue bawa ke Bintaro tadi. 45 ya? 20545. Oh, tetap jadi sih lebarnya tetap 205 tapi 205, lebih tapi tinggi 45. aja. Badannya lebih panjul jadi. Iya. Nggak serak gua. Jadi pakai ban itu sehari doang. Besok langsung gua ganti lagi 20540 di tempat ban yang sama. Pak, tuker bannya 20540, bayarin lagi ban gua. Nggak bisa bos, udah lu bayarin berapa? Yang penting gua pakai 20540. Jadi ban yang 20545 sehari gua pakai itu dibeli lagi sama Tuker tambah. tuker tambah lah. Gua pakai Paksa, tapi. paksa tapi tuker tambah paksa. Pakai 20540 gua pendekin lagi sampai sekarang. Gitu sih Mas ini. Nah, Dra, kalau kan ngomongin tadi cerita tentang dari mobilnya, kalau dari modifikasinya sendiri nih, kan kita udah ngebahas tentang seputaran kaki-kaki dan body, ya kan? Kalau yang mungkin dari interiornya atau dari apa yang mau lu tambahin yang udah lu ganti dari mobil nih, Untuk saat ini standar sih Mas dalamnya. semuanya standar. Kecuali setir. Dia pakai apa? Nardi Oh. Deepcorn. Tadinya dia pakai joknya udah pakai sempat pakai Recaro. Jadi kan Re? Ya dulu. LX Dulu atau banget. LX nggak? LX. LX ya? LX yang LX, abu-abu. abu-abu. Trimnya persis banget sama kayak trimnya grade SE. aslinya. Yang Iya. SE. Terus Pernah lu pakai ganti Recaro, pernah pakai SPG dipinjemin dulu. SPG, iya. Terus laku SPG. SPG-nya laku. Gue udah seneng banget tuh punya. jadi- Gue punya SPG. Muat nggak? Gue kan gendut ya waktu itu ya. Gue cobain. Muat man. Udah pakai aja dah. Pakai. Gue pakai. Seminggu laku. Joknya laku. Ya udah deh gue lepasin lagi anjing. Jadi gini teman-teman, itu jok jadi itu dulu tempat duduk di kamar gua kan, Ra? Iya. Si jok SPG Pajangan. itu kan, pajangan Kamar dia kan? keren pak. Ada velg. Ada, jok. jadi kalau duduk di kamar gua tuh joknya pakai jok SPG itu, terus nganggur, terus waktu itu dia jual tuh Recaro-nya, lu jual Recaro lu kan, terus lu pakai jok standar, terus gua bilang, "Ra, lu ngapain pakai jok standar? Recaro gua laku mas, jual." Oh yaudah, tuh lu pakai aja jok gue. Itu jok udah lama nganggur, udah ada kali 2 bulan sampai 3 bulan tuh ya nggak laku tuh jok. Jadi biarin aja deh taruh kamar. Terus pas dia ngomong joknya laku dijual, gue ngeliat mobil temen gue kayak Kasian. joknya standar gitu kan. Lah jok gue dibanding buat duduk-duduk di kamar ya kan, udah lu pakai aja nih jok gue. Bikinin Bener bracket. ya, nggak apa-apa, lu bikin aja bracketnya. Nih pakai jok gue. Nggak pakai rel. Iya. Si bengal. Udah diem doang gitu. Jadi gue bikin bracket tuh ngepasin pak. Ngepasin Ngepasin sama badan gue dia. duduk yang enak di mana. Sekali itu tuh udah habis itu dipakai itu sama dia ya kan. Nah tapi benar-benar nih gue nggak ikanin, seminggu kemudian ada yang nanya. Nah, laku. Gue asal sebut ya kan gini. Laku telepon Ra, maban Ra, jok laku. Ya udah mas, cabut Ya lagi. udah, gua lepas Standar aja. lah. Gua Jadi seneng dia banget. apa saja bikin bracket ya gak? Buat seminggu. Itu biru ya? Biru. Enggak. Biru, udah biru mobil gua. Oh, udah biru, iya, Biru, udah Master biru. pakai SPG keren banget tuh. Iya. Pakai SPG jual laku. Sempet kemarin pakai Bright. Bright. Kanan kiri. Iya. Dari Beda tipe ya Andra ya? dari tipe low max sama low. Low max sama apa ya? Low max Satu low max, satu yang apa sih? Zeta. Zeta. Zeta 3.
Iya, Z3. Satu belakangnya karbon, satu silver. Yoi, bener. Yang Lomex gue taruh kiri, yang Zeta gue pakai agak pendek kan kalau yang kanan. Iya, Gua habis pakai. itu dia jadiin, tapi gue kaget kemarin. Dah, terus ada lagi, kan gue udah bilang, oh iya, dijual lagi sama dia ke penjualnya. Jadi dia beli sama orang, si Dedut sih kan, harus jual lagi ke Dedut lagi. Kenapa gue jual ya waktu itu ya? Kenapa nih? Oh dia nge-DM. Kalau Iya, nggak salah Mas ada yang mau. Dedutnya, dia nge-DM, Mas masih dipakai nggak joknya? Mau dibayarin lagi nggak gitu? Gue buyback deh. Gue mikir kan, gue jual nggak ya? Gue mau dinas di luar kota juga kan. Terus istri gue juga kurang seneng sama duduknya tuh kurang enak lah bagi dia, nggak bisa Nggak bisa lu rebahin gitu apa ya, segala kan? macam kan. Satu kok. Ngeluh lah dia, ngeluh. Iya, udah gitu teman-teman kan tadi udah ngomong lagi dinas nih. Jadi gue kaget juga tuh. Dia lama nggak nongol di Bogor melulu. Ada tiba-tiba dia jadi akmil, jadi tentara, nggak? Kaget gue. Nah mungkin kalau pakai SPG itu kan lu jadi buat mau bawa ransel gitu, jadi nggak bisa nggak? Bawa senjata laras panjang. Gue pengen order Recaro SPG tapi motifnya loreng. Kalau kata teman-teman, abri gila ada obatnya. Kalau gila abri ya nggak ada obatnya teman-teman. Ini gue jual lagi karena itulah gue mau dinas, terus istri gue juga nggak suka ya kan, gue jual lagi jadi standar. Ternyata pakai standar juga jauh lebih enak sih ya sebenarnya. Iya pasti. Di kondisi mobil pendek kayak gini. Kalau interior gitu ya mas, setir, Nardi, Signop TRD, apa Stuttgart pilar C. Berarti. Bekas siapa itu ya? Ragil ya? Iya Agil. Bekas Ragil. Vario, punyanya Vario gue pasang di Corolla. Karena sama si Masuk- pilar C-nya masuk aja, ukurannya, karena bisa. itu bisa di-adjust juga. Geser-geser baut dikit Iya. aja. Kalau Jadi- interior gitu mas. Nah, jadi si mobil ini nemenin lo dari mulai masuk kuliah ya berarti? Masuk kuliah. Sampai sekarang dia udah jadi TNI, anggota TNI. Nah ini juga salah satu mungkin yang gua kemarin ngomongin masalah yang menarik ini adalah tetap tuh kalau passion orang dia udah passion dari awal ya, emang udah hobinya dari situ. Lu mau jadi apapun, maksudnya pekerjaan lo, ya tetap aja. Lu sampai sekarang masih greget kan nggak? Maksudnya saat pakai mobil ini Rindu segala pak, macam. rindu. Ada kesempatan gue balik ke Jakarta tuh yang pertama gue panasin sama mobil ini gitu. Pasang aki, cekrek, panasin, dalam nyetel AC, nyetel lagu. Duduk aja gue di dalam mobil tuh. Gue ngeliatin mobil, debuan, dejamuran gitu kan, gue liatin aja dah. Sumpah gue setiap pulang tuh pertama yang gue lakukan tanya ya istri gue. Udah berapa lama lo Ndra jadi anggota? Dari 2019, udah setahun lebih lah ya. Setahun lebih, mau masuk 2 tahun ya. Gue juga kaget tadinya, soalnya dia tuh kan tadi dia di kuliah di Mustopo Dokter Gigi kan. Terus tiba-tiba, lo ngapain jadi akmil? Ternyata dia dari dokter gigi di Tentara. Emang banyak tentara yang sakit gigi nggak? Banyak, ketembak. Ah, malah ditembak. Ketembak di gigi nggak, ditangkisnya di gigi. Jadi Belanda nembak tuh gigi. Belanda masih. Jadi giginya gompal gara-gara gigitin peluru gitu. Iya. Nah, Dra, ini kan mobil posisi kayak gini dan sedangkan lo udah sering di luar Jakarta, ya kan? Nah, mungkin nextnya mobil ini mau lo apain lagi, Bro? Apakah lo udah bosan? Yang tadi lo bilang kan mungkin nggak bosan kali ya. Yang apakah lo yang kayak dengan kesibukan lo yang sekarang, terus yang lo jarang di Jakarta, yang dimana lo jarang main mobil, gitu? Apa lo udah mulai kayak biarin aja deh mobilnya gue diemin kayak gini? Atau malah lo karena sekarang lo mungkin bisa dapat rezeki yang lebih banyak, apa lo mau ada niatan buat gue rapin lagi deh secara lebih. Kalau pengen rapi ya pengen rapi mas. Balik lagi ke niat awal ya. Pertama bangun gara-gara almarhum kakak gue. Yang niat yang kedua tuh gue pengen anak cucu gue tuh bisa ngeliat. Oh ini ya mobil kakek gue dulu. Oh ini mobil tua itu ya gitu. Oh ini mobil tua dulu yang zamannya ugal-ugalan ya, gitu. Kasarnya gitu gitu. Gue pengen melestarikan lah benda yang udah kepalang rusak ini gitu kan. Udah kepalang. Untuk biar penerus gue tuh bisa nikmatin gitu naik mobil pendek tuh kayak gini, rasanya kayak di Dufan. Apa lo nggak berpikir kalau misalnya nanti anak lo yang lo kasih mobil ini akan berpikiran sama seperti saat lo dikasih pertama sama nyokap lo? Jelek banget mobil bapak gue. kan mungkin aja gitu karena lo kan pertama kali dikasih kayak gitu. Saat dikasih apaan sih bapak gue nih? Lo minta, mungkin aja anak lo minta tank. Enggak lah, gue yakin gak jauh beda lah. Gue yakin anak gue gak jauh beda sama gue. Gigi gitu Gak jauh beda dipanas. sama gue. Jadi gue sempat gue tanya kalau tank tuh dipanasin, nggak dipanasin ada ya? Enggak. Ribet pak manasin tank mah. Ngapain? Berarti ini mau lu pakai, berarti sama aja kayak gue sama Vario gue nih.
yang ya insya Allah Mobil nggak akan cuan. gue jual. Gitu. Pengennya sih gue rapiin sih mas, pastilah pengennya rapi, pengen cat ulang karena catnya kurang puas, sama bodyworknya juga masih kurang lah. Kayaknya masih bisa lebih minimalis lagi deh dibanding ini. Kalau ini menurut gue terlalu lebay. Iya, iya. Terlalu lebay. Gitu aja sih. Terus biar bisa dipakai kemana aja. Gue seneng jalan-jalan jauh aja gitu mas. Pakai mobil pendek. Lu ke Kendari lah bawa inilah. Enggak lah gila. Kali anjir ke Kendari. Gue pakai Avanza 3 bulan aja kan gue kirim Avanza ke sana. Terot, list stabil. Sumpah pak anjir gue. Apalagi lu bawa ini ya? Enggak, kok mobil baru 3 bulan gue pakai udah geladakan. Lu dibohongin kali. Enggak lah, akhirnya gue cek lah ke Toyota. Jadi cerita Avanza. Pokoknya jalanan di sana agak kurang bagus lah gitu ya. Kurang lah. Berarti ini mobil bakalan lu simpen terus dan akan lu rapin lagi deh. Pasti dong, buat anak Nah, gue. berarti buat teman-teman yang penasaran nanti gimana jadi Grid Hendra, silakan aja deh pantengin Instagram media untuk tahu kelanjutan dari Grid Core lainnya. Dan lagi-lagi nih teman-teman, jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan cara subscribe, like, komen juga. Nah, salah satu komen yang kemarin deh kita benar-benar tayangin ini nih, karena mau ada Mas Hendra. Pas banget kemarin Hendra lagi ngomong, lagi gue liat di Instagramnya, dia lagi ada di Jakarta, langsung gue hubungin tuh, Ndra bisa nggak ada waktu nggak Ndra buat kita ngobrol-ngobrol, gue begini tuh. Nah, kalian komen aja deh, kira-kira siapa yang mau kalian denger ceritanya gitu. Komen aja, nanti kita bantu untuk undang orangnya biar bisa kita ngobrol bareng. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang punya grid, penasaran mau diapain. Nah, cerita Hendra ini kan panjang banget ya, dari mulai yang standar sampai dengan yang sekarang. Mungkin bisa jadi patokan kalian kali ya, kalau mau bangun grid tuh kayak gimana. Mungkin bisa dicontek atau dicontoh dari perjalanan gridnya Mas Hendra. Oke Ndra, terima kasih banyak udah mampir. Dan teman-teman semua, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.